Halo Sobat Akademisi, jumpa kembali di channel Mas Temo Official bersama saya, Tuatul Mahfud. Baik Sobat, kali ini kita akan membahas polling sederhana yang saya lakukan di Instagram komunitas kondisi ilmiah atau kopi. Jadi di polling tersebut saya menawarkan 3 topik video. Yang pertama tentang tools bahasa Inggris untuk artikel ilmiah. Lalu pilihan yang kedua, cek ID Scopus terbaru. Lalu yang ketiga, klaim paper Scopus. Nah, dari polling sederhana tersebut, ternyata banyak teman-teman dari kopi yang meminta untuk membahas tentang tools bahasa Inggris untuk artikel ilmiah. Jadi, sobat, video kali ini kita akan membahas tentang tools apa saja yang bisa digunakan untuk penulis bahasa Inggris dalam paper ilmiah kita. Kalau sobat merasa kesulitan menulis paper berbahasa Inggris untuk dipublikasikan dalam jurnal-jurnal reputasi seperti Scopus atau PLOS, nah jangan khawatir sobat, ternyata kita senasib. Jadi dulu juga saya merasa kesulitan untuk menulis paper ilmiah menggunakan bahasa Inggris. Apalagi dengan keterbatasan saya berbahasa Inggris, itu sangat mengganggu sekali. Tapi saya rasa dengan perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini, itu sangat membantu sekali. Jadi ada beberapa tools yang nanti kita akan ulas dalam video kali ini untuk membantu para sobat yang merasa kesulitan menulis paper ilmiah berbahasa Inggris. Nah, apa saja kira-kira? Jadi saya punya rekomendasi 3 tools yang bisa sobat gunakan untuk mengoptimalkan tulisan paper ilmiah berbahasa Inggris para sobat akademisi sekalian, baik Bapak Ibu dosen ataupun bagi teman-teman mahasiswa. Apa saja kira-kira tools tersebut? Yang pertama, saya kira yang pertama ini semua sudah sangat familiar, yaitu Google Translate. Tools bawaan Google ini sangat membantu kita semua untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Tapi sobat, yang perlu kita garis bawahi bahwa semua tools yang akan saya ulas ini merupakan salah satu mesin atau teknologi berbentuk artificial intelligence. Jadi sekalipun bisa menerjemahkan, tapi para sobat akademisi perlu memproses kembali hasil terjemahan tersebut. Karena biasanya hasilnya sangat retalog sekali, sangat kaku sekali, sehingga para sobat akademisi perlu menyesuaikan hasil terjemahan dengan konteks tulisan paper yang sobat lakukan. Biasanya ketika saya menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, yang perlu sobat ketahui agar hasilnya maksimal, maka ketika menuliskan draft paper berbahasa Indonesia, maka sebisa mungkin upayakan bahwa susunan kalimat tersebut telah memenuhi kaidah struktur kalimat SPOK, subjek, predikat, dan objek. Karena biasanya ketika itu sudah terpenuhi, maka nanti hasilnya ya lebih baik dibandingkan tidak menggunakan pola tersebut. Lalu tools yang kedua, saya merekomendasikan sobat akademisi bisa menggunakan Grammarly. Tools ini sangat membantu bagi sobat yang kesulitan menulis bahasa Inggris dalam penulisan paper ilmiah. Jadi Grammarly ini menawarkan 2 versi yang gratis dan versi yang berbayar. Kalau yang gratis biasanya pengecekan itu dibatasi pada fitur-fitur tertentu. Tapi kalau sobat akademisi berlangganan dengan versi yang premium, sangat kompleks sekali pengecekannya. Bagi sobat akademisi yang berminat untuk berlangganan Grammarly versi premium, saya sarankan jangan menggunakan fasilitas yang ditawarkan di website resminya, karena biasanya harganya sangat mahal sekali. Jadi sobat bisa menggunakan rekomendasi beberapa kontak yang saya cantumkan dalam deskripsi video kali ini. Silakan nanti hubungi untuk berlangganan versi premium Grammarly. Beberapa tahun lalu biayanya setahun itu kalau nggak salah masih 500 ribuan untuk mahasiswa. Jadi bisa sobat
gunakan tools tersebut. Kalau merasa terlalu mahal, jangan khawatir, sobat bisa mengakalinya. Patungan saja dengan teman-teman lainnya, kalau dia aku bisa digunakan untuk misalkan patungan 10 orang atau 5 orang, masing-masing patungan 100.000, itu sangat meringankan sekali. Yang terpenting ketika menggunakannya jangan bersamaan, nanti bergantian saja dengan kolega lainnya. Diatur saja penjadwalan seperti apa. Jadi ketika saya menulis paper berbahasa Inggris, mulai dari saya menerjemahkan menggunakan Google Translate, lalu tahap kedua saya perhalus kembali dengan menggunakan Grammarly untuk mengecek grammatical error dan beberapa koreksi lainnya. Saya pada tahap itu sudah merasa yakin dan sobat sudah bisa melakukan submit artikel ke jurnal-jurnal yang dituju. Nah, Grammarly juga sama dengan Google Translate. Hasil pengecekannya jangan sobat mentah-mentah hasilnya, perlu sobat lakukan review kembali apakah telah sesuai dengan konteks kajian topik dari paper yang sobat tuliskan atau tidak. Itu perlu di cross check kembali agar hasilnya lebih maksimal. Jadi hasil dari pengecekan Grammarly ini juga tidak sempurna, tapi setidaknya tools ini bisa membantu sobat sekalian untuk memoles paper dengan bahasa Inggris. Kemudian tools yang ketiga. Jadi tools yang ketiga ini dalam bentuk jasa freelancer dari para native speaker, dari para bule-bule asli di sana, yaitu Fiverr. Fiverr ini kalau di Indonesia seperti Bukalapak, seperti Shopee dan e-commerce lainnya, tapi Fiverr ini kumpulan para freelancer untuk menawarkan jasa-jasa yang sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali. Salah satunya, freelancer ini menawarkan jasa proofreading. Pengecekannya langsung dari para native speaker. Nah, biayanya sangat bervariatif sekali. Jadi sobat nanti bisa mengecek langsung saja di websitenya yang saya tuliskan di samping sini. Jadi, sederhananya, Fiverr ini merupakan jasa freelancer yang menawarkan proofreading langsung dari para native speaker. Sobat bisa mengecek natifnya mau dari negara mana saja, itu bisa dipilih sesuai dengan budget yang dimiliki oleh para sobat akademisi sekalian. Apakah jasa dari Fiverr ini bisa diakui oleh para jurnal? Semua dikembalikan kepada jurnal. Saya pernah menggunakan jasa Fiverr untuk proses publikasi di salah satu jurnal terbitan Elsevier. Intinya, para editor di Elsevier bisa menerima hasil proofreading dari jasa yang ditawarkan oleh Fiverr. Saya kirimkan bukti screenshot, kemudian transaksi dari Fiverr itu berapa biayanya, saya kirimkan ke para publisher. Biasanya publisher besar itu meminta bukti sertifikasi kompetensi dari para penerjemah dan para proofreader. Tapi saya berinisiatif cukup melampirkan bukti transaksi itu sudah bisa diakui. Yang penting hasilnya bisa dibaca secara baik oleh para pembaca dan para editor. Seperti itu. Nah, daripada penasaran bagaimana menggunakan tools tersebut, sebaiknya langsung saja sobat akademisi menyimak video tutorial berikut ini. Oke sobat, pada tools yang pertama kita bisa menggunakan Google Translate. Jadi untuk mengecek secara online, sobat akademisi bisa mengetikkan di web address-nya translate.google.com seperti ini. Kemudian tinggal pilih saja dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah seperti itu. Saya kira pada Google Translate ini sobat akademisi sudah sangat familiar sekali, jadi tidak perlu saya ulas secara detail. Lalu tools yang kedua yaitu Grammarly. Sobat akademisi bisa mengeceknya pada halaman grammarly.com seperti yang terpampang di layar ini. Kemudian kalau belum memiliki akun, berarti harus membuat terlebih dahulu versi gratisnya. Untuk yang versi premium, sobat akademisi nanti bisa melihat
kontak yang saya berikan di deskripsi video kali ini. Karena saya sudah memiliki akun premium Grammarly, jadi saya langsung login. Saya akan memberikan simulasi seperti apa sih fitur-fitur yang diberikan oleh Grammarly. Baik, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada tanda atau simbol premium, berarti ini akunnya akun premium, bukan yang gratis. Nah, saya simulasikan secara singkat saja apa yang tersedia, fitur-fitur yang tersedia di Grammarly ini. Jadi untuk mengecek paper bahasa Inggris kita, Sobat Akademisi bisa mengupload pada menu ini, kemudian cari file yang akan dicek. Saya contohkan salah satu paper saya yang sudah accepted, tinggal publish saja. Oke, jadi Grammarly ini meminta cara kerjanya berbasis online. Jadi pastikan sinyal Sobat Akademisi juga baik untuk menggunakan layanan Grammarly ini. Nah, pada tampilan fitur ini, Sobat Akademisi juga bisa men-setting mulai dari audiensnya, kira-kira siapa nanti yang akan membaca papernya. Kalau paper ilmiah mungkin bisa pilih ini. Kemudian formality, formal, netral atau informal, mungkin netral saja. Nah, saya kira ini sudah cukup lah. Klik, kemudian akan masuk pengecekan. Jadi pada tampilan pengecekan Grammarly, hasilnya seperti ini. Grammarly mengecek beberapa koreksi yang perlu diperbaiki. Misalkan di sini ada koreksi main, bisa digunakan dengan sinonim yang serupa, bisa menggunakan primary. Agar apa? Supaya kalimatnya tidak membosankan. Misalkan training ditemukan inkonsisten. Nah, ini perlu diperbaiki ya, yang betul yang mana. Kemudian key, kata key sudah banyak digunakan, overuse, bisa menggunakan alternatif sinonim lainnya seperti critical atau ya seperti itu, dan masih banyak lagi. Tapi saya akan mencontohkan. Misalkan is use. Nah, Grammarly dia secara default akan meng-cross check kalimat-kalimat yang pasif. Jadi upayakan ketika Sobat Akademisi menulis draft bahasa Indonesia, upayakan menggunakan kalimat aktif. Tapi selama konteks ini tidak terlalu substansial, Sobat Akademisi juga bisa mengabaikan hasil cross check dari hasil dari koreksi dari Grammarly ini. Jadi dia menyarankan menggunakan kalimat aktif karena ditemukan ini menggunakan kalimat pasif. Diabaikan saja. Seperti itu, kurang lebih ini fitur-fitur yang ditawarkan oleh Grammarly. Kemudian untuk yang Fiverr. Untuk Fiverr, Sobat Akademisi bisa masuk ke halaman fiverr.com. Nah, ini kumpulan para freelancer. Jadi langsung saja klik pada menu Writing and Translation, kemudian Proofreading and Editing. Tapi sebelumnya Sobat Akademisi sebaiknya membuat akun terlebih dahulu. Nanti silakan dicek bagaimana cara membuat akunnya. Kemudian service option. Bahasa yang diperlukan apa? English untuk pengecekan. Oke, apply. Kemudian seller details. Ini seller levelnya skip aja. Nah, seller speaks pengennya apa? Ya tentu English karena kita akan mengecek bahasa Inggrisnya.
Mau tinggal di mana seller penjualnya atau freelancernya, saya mungkin di US atau tanpa dipilih pun nggak masalah. Klik apply. Nah, sobat akademisnya akan menemukan berbagai tawaran dari freelancer untuk menawarkan jasa proofreading. Jadi silakan sesuaikan dengan budget sobat sekalian. Misalkan ini menawarkan ada tawaran paket basic, standar, premium. Nah, saya punya langganan, kebetulan sudah beberapa menggunakan jasa ini. Misalkan langganan saya ini, hasilnya cukup bagus, cukup memuaskan dari jasa yang diberikan oleh Fibonacci Writers dari jasa ini. Jadi hasil proofreadingnya cukup baik, saya melihatnya dari jasa yang ditawarkan ini. Nah, contoh dia pada paket basic menawarkan 3 hari akan selesai, 1 kali revisi, dan ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Jika memang nanti ada perlu penyesuaian, nanti bisa dikomunikasikan. Dengan harga $10 untuk jumlah kata 525 kata. Ada yang standar, paket standar juga seperti ini. Tinggal baca saja keterangannya. Biasanya untuk jasa artikel ilmiah saya menggunakan paket premium. Harga atau biayanya $50, 5 hari pengerjaan, 1 kali revisi, dan ada feedbacknya. Jumlah kata 3.750. Jika sobat punya paper lebih dari kata yang dibatasi ini, langsung saja tulis saja 5.000 misalkan, maka harga juga menyesuaikan menjadi $70. Saya kira itu untuk tools Fiverr. Untuk lebih lengkapnya silakan sobat akademisi bisa mengecek langsung di websitenya fiverr.com. Oke, saya kira itu tutorial singkat untuk menjelaskan beberapa tools yang sobat akademisi bisa gunakan untuk memoles bahasa Inggris pada paper sobat akademisi sekalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Bye.